Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat limpahan rahmatnya jualah ulun hari ini dapat menyampaikan beberapa hadis salawat serta salam ulun panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati Bapak dosen Muhammad Zaki Mubarak dan kepada teman-teman para mahasiswa dan mahasiswi semuanya, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, disehatkan badan dan dilimpahi rahmat dan keridhaannya. Ulun akan menyampaikan 3 hadis, yaitu yang pertama hadis kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Yang kedua adalah waspada fitnahnya harta. Yang ketiga keutamaannya fakir. Yang pertama bunyi hadisnya, hadasana Ahmad bin Yunus, hadasana Abu Bakrin, hadasana Abu Sahin an Abi Salih an Abi Hurairah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kami Abu Hasim dari Abu Salih dari Abu Hurairah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Laisal gina an ashratil gharadi walakinnal gina nafsi. Kekayaan itu bukanlah kerana banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya itulah kekayaan jiwa. Hadis ini dapat disimpulkan hadis yang sangat mengingatkan kita bahwa ukuran dari kekayaan di sisi Allah bukan hanya dari harta, tingginya jabatan ataupun kemewahan dunia yang kita miliki. Semua itu hanyalah titipan sementara yang suatu waktu akan hilang. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika hati kita merasa tenang, merasa cukup dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun sekecil apapun itu, kita tetap dapat mensyukuri nikmat itu. Orang yang kaya harta belum tentu merasa bahagia, belum tentu merasa tenang jiwanya. Tetapi orang yang kaya hati akan selalu merasa damai, merasa cukup, walaupun hidup sederhana. Kaya hati adalah ketika mampu melihat nikmat dalam setiap keadaan. Saat diberikan, ia bersyukur. Saat diuji, dia dapat bersabar dan bertawakal lagi kepada Allah. Kaya hati berarti memiliki pandangan hidup yang lapang. Tidak diperbudak oleh keinginan dunia. Tidak iri atas rezeki orang lain miliki. Dan selalu ridha kepada ketentuan Allah. Hati yang kaya membuat seseorang mampu tersenyum di tengah kesempitan, memberi di tengah kekurangan, walaupun sebenarnya dia pun tidak cukup, tapi tetap dapat memberikan sedikit kepada orang lain dengan hartanya sedikit, dan tetap mengingat Allah di setiap keadaannya. Bagaimanapun keadaannya, dia selalu ingat
kepada Allah. Jadi kekayaan sejati bukanlah di tangan, tapi adanya di hati. Ketika hati kita merasa kaya, hidup terasa cukup. Namun bila hati udah miskin, rasa tidak cukup saja, walaupun Allah tuh memberi lebih harta kepada dia. Sebesar apapun harta, dia merasakan kurang. Tapi orang yang penuh bersyukur walaupun hidupnya terasa sempit, tetap dia merasa tenang dan merasakan kedamaian. Hadis kedua adalah waspada dengan fitnahnya harta, yang bunyinya adalah hadatsana Abu Asimin an Ibni Zuraiz an Atha qala sami'tu na Abashin radhiyallahu anhuma yaqulu, telah menceritakan kepada kami Abu Hasim dari Ibnu Juraid dari Atta, ia berkata, aku mendengar Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, law kana libni adama wa diyani min malin labtaghala thalithan. Seandainya seorang anak Adam memiliki 2 lembah penuh harta, niscaya ia mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u zawfa bani Adam illa turab, dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali kematian. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah memberikan taubat orang yang ingin bertaubat. Kesimpulan dari hadis ini sangat mengingatkan kita bahwasanya sifat manusia itu adalah tamak. Tidak akan pernah merasa puas dengan dunia. Sebesar apapun banyaknya harta yang ia miliki, tetap merasa kurang. Hati manusia sering merasa kurang, selalu ingin lebih dan lebih, hingga akhirnya mampu menghentikannya hanyalah sebuah kematian. Namun Allah dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh rahmatnya, dengan penuh segala-galanya masih membukakan pintu harapan, pintunya taubat selama napas masih berhembus. Allah masih menunggu kita untuk kembali bertobat kepada Allah, meninggalkan ketamakan dunia, menata hati agar lebih mencintai akhirat. Namun lihatlah kasih sayang Allah, meski kita sering lalai, Allah tetap membuka pintu ampunan. Allah masih mau menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat. Maka sebelum tanah menutup tubuh kita, kembalilah kita kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bukan harta yang membuat kita mulia, tapi hati yang bersih dan selalu di jalan Allah, yang akan selalu membawa kita dalam kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wahai saudaraku, marilah kita belajar dengan mempunyai sifat qanaah, yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena kebahagiaan sejati bukan saat kita mempunyai segalanya, bukan. Tetapi saat kita dapat bersyukur atas rezeki apa yang kita miliki, itu yang paling bagus, yang paling baik.
kita dapat menerima rezeki sekecil apapun, dapat mensyukuri nikmatnya, itu yang lebih baik lagi. Hadis ketiga adalah keutamaan dari fakir, yang bunyinya hadasana Abu Walid hadasana Salm bin Zarir hadasana Abu Raza'in an Imran Ibni Husain radhiyallahu anhuma telah menceritakan kepada kami, Abu Walid telah menceritakan kepada kami, Abu Salim bin Zurair telah menceritakan kepada kami, Abu Raja dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh bersabda, atala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahlihal fuqara. Aku melihat ke dalam surga, maka aku dapati kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang yang fakir. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aksara ahlihan nisa. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah wanita. Taba'ahu Ayyubu wa Aufum wa qala Sahrun wa Hammadu dubnu Nazih an Abi Raza'in an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ayyub bin Auf dan Syakrar serta Hammad bin Huzai berkata dari Abu Raza dari Ibnu Abbas. Kesimpulan dari hadis ini mengajarkan kita bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan harta, jabatan ataupun rupa, melainkan ketulusan hati dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa penghuni surga kebanyakannya adalah orang-orang miskin, bukan karena mereka tak punya harta, tetapi karena mereka memiliki hati yang bersih, sabar, taat kepada Allah, tidak tergoda olehnya nikmatnya dunia. Dalam kekurangan mereka bersyukur, dalam kesempitan mereka tetap bertawakal. Dunia tidak mampu memikat hati mereka karena hati itu sudah terpikat hanya kepada Allah. Sedangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat banyaknya penghuni neraka adalah wanita, itu bukan bentuk celaan, tetapi peringatan penuh kasih sayang agar kita, khususnya para wanita, lebih berhati-hati menjaga hati, lidah, dan ucapan. Jangan mudah lalai, jangan sering mengeluh, dan jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, yang dititipkan kepada kita. Sebab seringkali bukan karena dosa besarnya seseorang celaka, tapi seringkalinya meremehkan dosa kecil dan melupakan rasa syukur. Hadis ini juga mengajarkan kita untuk melihat bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh harta, status, ataupun jenis kelamin, melainkan oleh kemurnian hati dan ketaatan kepada Allah. Surga bukan untuk mereka yang paling banyak memiliki harta, tetapi untuk mereka yang paling tulus bersyukur dan taat kepada Allah, dan neraka bukan tempat bagian kaum-kaum tertentu. Akan tetapi bagi siapapun yang lalai dan tidak menjaga hati dari segala dosa yang dilarang oleh Allah.
Maka marilah kita belajar menjadi hamba yang rendah hati dalam kesenangan dan sabar dalam kesempitan. Jangan biarkan dunia mengeraskan hati kita, tetapi jagalah dunia sebagai jalan untuk dekat kepada Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang hatinya lembut, lisannya selalu bersyukur, dan langkahnya menuju surga Allah yang penuh rahmat. Dan semoga kita adalah termasuk orang-orang yang dikasihi Allah, diredhoi Allah, yang selalu terjaga dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ulun menyampaikan beberapa hadis ini ada kata-kata yang salah, karena kesalahan itu dari ulun, milik ulun, tapi kesempurnaan hanya milik Allah. Sampai di sini dulu ulun menjelaskan beberapa hadis ini. Terima kasih atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.